Kalau tidak ada kesadaran dari Pak Kapolri yang baru terlantik ini, maka itulah yang bisa saya sampaikan. Silakan datang di Sulawesi Tenggara, di Polda Sulawesi Tenggara, untuk Anda tahu apakah tambang-tambang itu mereka tidak menjadi mafia atau tidak. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Hendry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, pada semua kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Oke, pada konten saya kali ini saya akan membahas mengenai pelantikan Pak Kapolri baru, Pak Sigit Sulistyo, yang sudah dilantik oleh Pak Presiden Pak Jokowi kemarin, yang ada dalam fit and proper test, yang ada di uji kelayakan menjadi Kapolri. Sangat menarik kalau kita diskusikan, kalau kita tahu apa yang menjadi penyampaian dari Pak Sulistyo terkait dengan misi beliau ketika menjadi Kapolri, akan menegakkan hukum secanggih mungkin. Beliau salah satu Kapolri yang ada di bangsa ini yang melek zaman. Dalam hal ini telah menerjemahkan 4.0 kira-kira melalui apa yang disampaikan beliau pada saat mengatasi penilangan-penilangan yang ada di Republik Indonesia ini. Beliau sudah menerjemahkan itu melalui ada penilangan elektronik, ya, ada penyelesaian secara elektronik, sehingga citra kepolisian yang dulu, bahwa Pak Sulistyo juga menganggap bahwa proses tilang yang telah terjadi di bangsa ini itu adalah suatu hal yang membuat citra kepolisian itu agak sedikit minus. Sehingga atas terjemahan itu Pak Kapolri baru merekomendasikan satu informasi, sehingga terpilihlah beliau sebagai Kapolri. Ada hal yang menarik yang harus diketahui oleh Pak Kapolri. Saya sangat mendukung apa yang menjadi nafas perjuangan dari Pak Kapolri sendiri untuk mencalonkan diri sebagai Kapolri. Bahwa kira-kira saya berharap kepada Pak Kapolri untuk menyelesaikan persoalan itu. Terkhusus saya akan menggiring isu kepada Sulawesi Tenggara yang semakin seksi pada hari ini. Kita saksikan bahwa banyak tambang-tambang yang sudah masuk di Sulawesi Tenggara. Ada tambang nikel, ada tambang aspal, banyak tambang yang ada di Sulawesi Tenggara. Dulu kekayaan alam yang ada di Indonesia itu, yang menjadi patron itu adalah PT Freeport yang ada di Papua. Sekarang oleh beberapa ahli mengatakan bahwa kekayaan alam yang ada di Indonesia itu sudah tidak melalui lagi PT Freeport. Artinya PT Freeport juga penting, tetapi yang menjadi sentral daripada tambang itu adalah adanya di Sulawesi Tenggara. Tepatnya ada di Konsel, di Konawe Selatan, dan sebagainya. Banyak, hampir setiap kecamatan kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara itu tersinyalir ada tambang, dan itu nikel, banyak, gede-gedean uangnya. Tapi itu adalah sekedar prolog dari apa yang saya sampaikan ini, bahwa saya tidak akan melupakan isu sentral, isu umum yang akan saya sampaikan kepada Pak Sulistyo, ya, kepada Pak Kapolri, bahwa datang ke Sulawesi Tenggara. Selamat datang. Saya pengen Anda datang ke Sulawesi Tenggara dan melihat, menilai apakah Polda Sulawesi Tenggara itu senafas dengan apa yang Anda sampaikan setelah membacakan misi kemarin di fit and proper test, diuji kelayakan menjadi Pak Kapolri. Apakah Anda akan begitu sadis datang ketika ke Sulawesi Tenggara ketika melihat bahwa apa yang Anda sampaikan kemarin itu rupanya adalah untuk menyelesaikan semua yang terjadi di Sulawesi Tenggara, bahwa kepolisian yang ada di Sulawesi Tenggara
diduga dengan keras bahwa mereka adalah mafia tambang. Mereka adalah pemain tambang yang ada di Sulawesi Tenggara. Saya akan koreksi Pak Kapolri. Silakan datang di Sulawesi Tenggara dan pastikan apakah yang saya ucapkan itu benar. Karena berdasar informasi yang ada, dan juga saya adalah orang yang berdomisili secara implisit di Kota Kendari di Sulawesi Tenggara, yang tahu informasi mereka. Sedikitnya saya tahu, saya paham apa yang menjadi pergerakan mereka. Saya kenal dengan orang-orang lapangan, orang-orang yang bahkan disuruh oleh polisi, oleh intel-intel di Polda Sultra untuk aksi, untuk berdemonstrasi terkait dengan isu tambang. Ada yang itu satu pergerakan dari Polda Sultra, dan juga ada yang melarang. Misalnya di tambang Wawonii, masyarakat Wawonii datang bahkan ke Polda Sultra untuk aksi berdemonstrasi terkait dengan tambang mereka, itu dilarang oleh Pak Polisi, oleh Polda Sultra tentunya. Tapi di lain sisi mereka menyuruh orang mahasiswa untuk aksi bergerak di bidang itu, dan itu mereka adalah sebagai pelaku daripada usaha-usaha tambang yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan demikian Pak Kapolri, sangat saya dukung apa yang menjadi program Anda diuji kelayakan. Hanya sekarang tinggal menunggu action, apakah Anda berani atau tidak. Jangan sampai Anda takut dengan Pak Presiden, Pak Jokowi, karena sepanjang apa yang saya ketahui bahwa sebenarnya kan kepolisian dalam hal ini penegakan hukumnya itu kan sudah tidak kemudian lagi rapi, tidak lagi bagus. Karena dari dulu memang ada keberpihakan Pak Presiden, ada keterkaitan antara Presiden dan juga kepolisian. Tapi yang diapa itulah sistem undang-undang kepolisian juga yang oleh undang-undang institusi Polri bergerak atas undang-undang itu. Ya kan memang itu kita adakan. Tapi yang paling urgent itu bahwa tentang banyak pelaku-pelaku tambang yang ada di Polda Sultra yang juga tidak diselesaikan oleh Kapolri. Ada yang mengatakan bahwa Kapolri lama itu adalah juga orang pemain tambang di Sulawesi Tenggara. Pemain tambang Pak Kapolri. Sekarang apakah Anda mengikuti jejak dari Pak Idam Aziz, atau Anda menemukan jalur lain untuk memberantas mafia-mafia yang telah menggaruk lama tambang di Sulawesi Tenggara? Saya pikir Anda harus jenteng untuk membuka semua kedok yang ada di tubuh institusi Polri sendiri, dalam hal ini di Sulawesi Tenggara, untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Jangan kita biarkan ini berlarut-larut, sebab seberapapun banyaknya uang yang masuk di Sulawesi Tenggara, kalau yang mengelola itu penuh dengan baja, mental menggertak dan sebagainya, wah, bangsa, masyarakat tidak akan dapat apa-apa. Ada dapat mereka sebagai kuli yang kerjanya berat tapi penghasilan ringan. Sebaliknya polisi, mereka kerjanya agak sampingan tapi gede-gedean mereka mendapatkan uang. Tak adil ini Pak Kapolri. Silahkan datang sekali lagi, datanglah ke Sulawesi Tenggara dan periksa institusi Polri yang ada di Polda Sultra ini, untuk Anda tahu apakah mereka benar atau tidak. Kalau tidak, ya Anda sama lah dengan Kapolri baru yang juga berlindung di ketiak uang untuk melanggengkan proyek-proyek. Banyak hal yang harus diselesaikan Pak Kapolri. Melalui konten ini saya sampaikan kepada semua jajaran polisi yang ada di Republik Indonesia, terkhusus kepada Pak Kapolri baru, bahwa diduga keras. Saya mau pengen menyampaikan diduga keras di Sulawesi Tenggara. Mafia tambang itu adalah pelakunya, adalah diduga polisi itu sendiri. Dalam hal ini adalah Polda Sultra. Nah, dalam hal ini saya pengen menyampaikan kepada polisi Republik Indonesia, Pak Kapolri ya, Pak Sigit Sulistyo, bahwa
Kalau toh betul-betul ada niat suci dari Pak Sigit, dari Pak Kapolri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ada di bangsa ini terkait dengan apa yang telah disampaikannya kemarin di fit and proper test ya, di uji kelayakan menjadi Kapolri, bahwa menyampaikan untuk menegakkan hukum setiga-tiganya, tidak melihat lagi. Artinya banyak poin yang disampaikan kemarin itu yang maksudnya adalah untuk memperbaharui sistem yang ada terkait dengan penegakan hukum yang ada di bangsa ini. Maka oleh karena membaca apa yang menjadi visi misi beliau, saya mempunyai satu rekomendasi isu, silakan datang di Sulawesi Tenggara, bahwa jangan dikira lumbung uang terbesar yang ada di Republik Indonesia itu kalau dulu adalah PT Freeport, ada Papua ya dengan PT Freeportnya. Sekarang berdasarkan data yang ada, bahwa yang terkaya sekarang yang bisa mengeruk kekayaan terbesar itu, meskipun juga tidak akan menjamin bangsa Indonesia akan maju dari situ, tapi bagian daripada pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini ada di Sulawesi Tenggara dengan tambang nikel dan juga dengan tambang aspal. Dan banyak tambang yang ada di Sulawesi Tenggara, di Wawoni ini, yang merupakan wilayah garapan dari Polda Sutra. Perlu diketahui oleh teman-teman kepolisian bahwa oleh semua masyarakat bahwa dulu lembaga saya, lembaga konsultasi dan bantuan hukum mahasiswa Islam di LKBHM ini pernah turun riset langsung di Bombana. Setelah riset, setelah dalam proses untuk mendampingi, ada masyarakat yang didampingi hak hukumnya karena mereka tidak punya apa-apa, tidak punya uang, berhadapan dengan polisi yang mengurus tambang, lalu dipukul dan sebagainya. Aduh, kan repot bangsa ini. Artinya Pak Kapolri, tolong ketika Anda benar-benar menyelesaikan persoalan hukum yang ada di internal kepolisian sendiri, silakan datang di Sulawesi Tenggara dan pastikan apakah yang saya bicarakan ini, apakah yang saya utarakan ini adalah benar. Cross check polisi-polisi yang nakal, cross check mafia-mafia tambang yang ada di Polda Sulawesi Tenggara itu, dan sekarang hukum mereka. Karena itu yang menjadi penyampaian Anda ketika pengen mencalonkan diri sebagai calon Kapolri. Nah kalau tidak, hal-hal sepele semacam itu yang sebenarnya adalah gugur daripada kebijakan Anda sendiri sebagai Polri, sebagai Kapolri dalam hal ini, maka Anda adalah orang yang ngomong kosong juga. Artinya bahwa silakan mari kita amini apa yang Anda sampaikan kemarin di fit and proper test, di uji kelayakan. Sekarang kita tinggal menunggu action. Nah, rekomendasi isu sudah juga saya sampaikan. Sekarang tinggal menunggu waktu saja. Apakah Anda punya nyali? Apakah tidak? Kalau tidak, ya Anda akan diganti dengan yang baru. Atau jangan-jangan Anda akan mengikuti lagi fatwa dari Pak Presiden, yang kalau dia memerintahkan, yang kalau dia menginstruksikan bahwa ini adalah kasus yang akan dipunering, ini adalah kasus yang disepelekan, ini adalah kasus yang dikecualikan, maka Anda akan ikuti itu. Sejak dulu memang institusi Polri ini sudah tidak bagus karena ada berpihakan dari Pak Presiden. Belum Luhut Panjaitan yang tahu semua problematika tambang di semua negara Republik Indonesia ini. Waduh, repot kita, bangsa Indonesia repot. Maka kalau tidak ada kesadaran dari Pak Kapolri yang baru terlantik ini, kita mau ditaruh di mana penegakan hukum kita? Acak-acakan dan sebagainya. Maka itulah yang bisa saya sampaikan. Silakan datang di Sulawesi Tenggara, di Polda Sulawesi Tenggara, untuk Anda tahu apakah tambang-tambang itu mereka tidak menjadi mafia atau tidak. Karena tidak sedikit masa aksi orang-orang yang demonstrasi terkait dengan tambang juga, ini kan orang yang juga ngolah juga mereka. Tapi tidak sedikit juga polisi ada yang menyuruh untuk aksi. Ketika aksi mereka juga ada yang melarang. Terjadi Pak Kapolri. Mereka yang menggalakkan aksi dan juga mereka yang
menghentikan aksi. Jadi tidak melulu bahwa intel-intel yang ada di Polda Sulawesi Tenggara itu adalah melarang orang untuk berdemonstrasi. Mereka juga menyuruh orang untuk dengan sedikit uang untuk membackup, dan itu Pak Kapolri sendiri tahu, harusnya tahu. Demikian apa yang saya bisa sampaikan pada konten saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.